Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, tolong berangkat berjihad ke Palestina. Kalau tidak berani berjihad ke Palestina, tolong Habib Razik jangan berkuar-kuar lagi di Indonesia. Kami sudah bosan. Sudah bosan cara-cara pendustaan kalian, mengaku keturunan Nabi. Habis makam nenek kami, makam Wali Songo kalian akui sebagai makam keturunan kalian. Perihal kalian adalah sebuah keturunan yang dibawa oleh British dan Belanda, dan keturunan mereka itu bersekutu dengan penjajah, berperang dengan nenek moyang kami di Nusantara. Walaupun Habib Rizik mendapatkan peringatan dari masyarakat pribumi, Habib Rizik tidak akan peduli. Kenapa kami bisa tahu? Kalian juga akan tahu sifat dan watak Habib Rizik melalui ceramahnya yang satu ini, sehingga kalian bisa menyimpulkan sendiri setelah mendengarnya. Berapa banyak sekarang ulama keheranan? Dakwah makin banyak, pengajian makin banyak, tabligh akbar makin banyak, tapi maksiatnya juga makin gak kira-kira. Bahkan sekarang terjadi kejahatan di jalan-jalan yang dulu nggak pernah terjadi. Anak-anak muda, anak-anak SMA, saudara, anak SMP, pelajar di jalan pakai motor, bawa aneka ragam senjata tajam, saudara, hantem orang di jalanan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara. Orang dihantam, orang ditusuk, orang dibunuh, apa? Kok bisa begitu? Belum lagi begalnya, saudara. Main bunuh orang, main gorok orang, main ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya kita tambahkan, jaga keamanan republik ini. Begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh, saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah ini bagaimana bisa begini? Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong, kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya, saudara. Pedangnya sampai panjangnya 2 meter. Dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter, saudara, lengkungannya. Ada apa negeri ini, ada apa? Nah itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemungkaran merajalela. Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Nah, saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Jadi itulah Islam. Hanya ada kekerasan jika dia diusik, walaupun sudah jelas bahwa DNA para habaib jauh sekali dari keturunan Arab, dan bisa dikatakan mereka bukan keturunan asli Nabi Muhammad, tetap saja membawa umat Islam untuk melakukan kekerasan, bahkan berujung pada kematian. Tapi anehnya di khotbahnya ini, dia merasa kebingungan kenapa Ormas FPI dibubarkan. Alasannya, kalian bisa lihat betapa bahayanya melalui cuplikan seruan Habib Rizik tadi, dia tidak pernah segan mengorbankan nyawa orang dengan atas nama agama. Apalagi ormas-ormas PFI tidak dibubarkan. Apa jadinya negara Indonesia ini? Oh ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak, sudah. Rusak, kejahatan dianggap kejantanan, saudara. Kejahatan dianggap keberanian, saudara. Nah kalau sudah begitu apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakrufan. Hancur, kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung. Istighosah udah di mana-mana. Saudara, doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan, saudara? Bukan karena faktor ulamanya, memang di mana-mana kemungkaran sudah merajalela, dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus berhimpun, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah, saudara. Jangan kita berpecah belah, lawan segala kezaliman maupun kebatilan, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban.
Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan, kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir, pakai teleponan sama preman, gimana baik-baik aja ya, giliran FPI sedang FPI, saya akan bubarkan FPI, giliran ngomong sama preman tengar-tengir, Astagfirullahaladzim. Saya udah sampaikan, saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Gimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi, saudara. Nah, itulah kenapa Habib Rizik tidak pernah mau mendengar seruan masyarakat Islam. Sedang dia sendiri saja tidak mau dengar seruan dari pemerintahnya, mau mendirikan ormas FPI dengan nama baru, walaupun belum terbukti, tapi dari niat khotbahnya sudah jelas, orang ini selalu ingin mengakali dan melawan negara. Jadi kalau kita bikin organisasi baru, nggak capek. Dari sekarang pagi, telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu pelang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore, naik pelang baru. Besoknya, saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam, FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak diri. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya, selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.